Sudah bertahun-tahun Tante Rina menahan rasa yang bahkan tak berani ia akui pada dirinya sendiri. Sebagai janda, ia terbiasa mematikan keinginan, menguburnya dalam diam. Namun pagi itu, hanya dengan satu pandangan pada seorang pemuda, dadanya terasa sesak, napasnya tak beraturan, dan tubuhnya mengingat kembali rasa yang seharusnya sudah lama mati. Ia bukan kaget karena pemuda itu, melainkan karena dirinya sendiri ternyata masih sangat menginginkan sesuatu. Apa yang sebenarnya terjadi pagi itu? Pagi itu, Tante Rina berdiri di beranda rumahnya yang sudah lama terasa sunyi. Sejak suaminya meninggal, hari-harinya hanya diisi rutinitas yang sama, menyapu, memasak, lalu duduk menatap jalan desa. Namun hari itu berbeda. Pandangannya tertuju pada seorang pemuda yang berhenti di rumah seberang. Cara berdirinya tenang, sorot matanya tajam, namun sopan. Rina mendadak terdiam. Hatinya kaget oleh perasaan asing yang lama terkubur. Pemuda itu mulai memperbaiki pagar kayu milik tetangga dengan alat sederhana. Gerakannya rapih, penuh perhitungan. Seolah ia sangat paham apa yang dikerjakan. Rina memperhatikannya cukup lama. Ia kaget melihat ketekunan seorang pemuda yang tak banyak bicara, tak bermain ponsel, dan fokus pada pekerjaannya. Dalam hati kecilnya, Rina merasa tersentil. Ia sadar telah lama memandang remeh generasi muda tanpa benar-benar mengenalnya. Rina akhirnya memberanikan diri menyapa dari balik pagar rumah. Pemuda itu menghentikan pekerjaannya dan menoleh dengan senyum sopan. Ia memperkenalkan diri sebagai Arga. Nada suaranya tenang, tidak dibuat-buat. Saat Arga menjelaskan bahwa ia membantu tetangga tanpa meminta bayaran, Rina benar-benar kaget. Keikhlasan itu mengingatkannya pada almarhum suaminya, seseorang yang dulu juga hidup dengan prinsip membantu tanpa pamrih. Percakapan singkat berubah menjadi obrolan yang hangat. Arga bercerita bahwa ia hanya sementara tinggal di desa itu karena pekerjaan. Rina mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia terkejut melihat cara berpikir Arga yang dewasa dan tertata. Tidak ada keluhan, tidak ada kesombongan. Untuk pertama kalinya setelah bertahan-tahan, Rina merasa berbicara dengan seseorang yang membuatnya nyaman tanpa harus berpura-pura kuat. Sejak hari itu, Rina sering tanpa sadar menoleh ke rumah seberang. Bukan karena rasa yang berlebihan, melainkan rasa penasaran yang wajar. Ia kaget melihat Arga selalu membantu orang-orang desa, dari membetulkan atap bocor hingga mengangkat barang berat. Semua dilakukan dengan senyum sederhana. Dalam diam, Rina mulai menyadari bahwa hidup masih menyimpan kejutan, bahkan di usia yang ia kira sudah terlambat berharap. Suatu sore, langit mendung dan angin bertiup pelan. Rina sedang menyiapkan makan malam ketika listrik di rumahnya tiba-tiba padam. Ia panik karena hari mulai gelap. Tanpa disangka, Arga datang mengetuk pintu setelah mendengar kabar dari tetangga. Dengan tenang, ia memeriksa instalasi listrik sederhana di rumah Rina. Rina memperhatikannya dengan cermat. Ia kaget melihat ketenangan dan rasa tanggung jawab Arga, seolah membantu adalah hal yang sangat biasa baginya. Setelah listrik kembali menyala, Rina menyuguhkan teh hangat sebagai ucapan terima kasih. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu yang sederhana. Percakapan mengalir tentang kehidupan, pekerjaan, dan keluarga. Arga mulai bercerita tentang ibunya yang telah lama meninggal. Suaranya sedikit bergetar, namun ia tetap tegar. Rina terdiam. Ia kaget melihat seorang pemuda berani jujur pada kesedihannya tanpa rasa malu sedikit pun. Malam itu, setelah Arga pulang, Rina duduk sendiri di kamarnya. Ia memandangi foto lama suaminya. Entah mengapa, pertemuan dengan Arga membuatnya berani membuka kembali kenangan yang selama ini ia kunci rapat. Ia kaget menyadari bahwa kesedihannya perlahan berubah menjadi penerimaan. Hatinya terasa lebih lapang, seolah beban bertahan-tahan mulai terangkat sedikit demi sedikit. Keesokan harinya, Rina melihat Arga membantu warga lain tanpa diminta. Ia mengangkat karung, memperbaiki pintu, bahkan mengajari anak-anak kecil membaca. Rina benar-benar terkejut. Ia tidak melihat keinginan untuk dipuji dalam diri Arga. Semua dilakukan dengan tulus. Saat itu,
Rina menyadari bahwa yang membuatnya kagum bukan sosok Arga, melainkan nilai hidup yang ia pegang teguh. Hari-hari berikutnya, Rina mulai berubah. Ia bangun lebih pagi, membersihkan rumah dengan lebih rapi, dan memasak dengan penuh semangat. Kejutan kecil dari kehadiran Arga membuat hidupnya kembali berwarna. Ia kaget pada dirinya sendiri. Mengapa bisa kembali merasakan semangat hidup yang selama ini ia kira telah hilang bersama kepergian suaminya. Suatu pagi, Arga berpamitan kepada Rina. Ia harus pergi keluar kota selama beberapa minggu untuk urusan pekerjaan. Rina tersenyum sambil mengangguk. Namun di dalam hatinya muncul rasa kosong yang tak ia duga. Ia kaget dengan perasaan itu. Bukan cinta, bukan pula ketergantungan, melainkan rasa kehilangan seseorang yang telah membawa cahaya kecil ke hidupnya. Hari-hari tanpa Arga terasa lebih sepi. Namun Rina tidak lagi terpuruk. Ia mulai menyibukkan diri dengan kegiatan desa dan membantu tetangga. Ia kaget, menyadari bahwa ia meniru kebiasaan Arga. Membantu orang lain ternyata membuat hatinya lebih tenang. Ia mulai memahami bahwa kebahagiaan sering datang ketika kita memberi, bukan menunggu diberi. Beberapa minggu kemudian, Arga kembali ke desa. Rina menyambutnya dengan senyum yang lebih hangat dari sebelumnya. Mereka berbincang kembali di sore hari. Rina merasa lebih nyaman berbicara tentang masa lalunya. Ia kaget, karena kini tidak lagi merasa sedih saat menceritakan kisah hidupnya. Luka lama mulai berubah menjadi cerita, bukan beban. Kedekatan mereka mulai diperhatikan warga desa. Beberapa bisik-bisik terdengar, membuat Rina sempat resah. Namun Arga bersikap dewasa. Ia menjaga sikap, menjaga jarak, dan tetap menghormati Rina sepenuhnya. Hal itu justru membuat Rina kaget, sekaligus kagum. Arga tidak pernah memanfaatkan keadaan atau perasaan siapapun. Suatu sore, Arga berkata dengan jujur bahwa ia menganggap Rina seperti keluarga sendiri. Kalimat itu membuat Rina terdiam cukup lama. Matanya berkaca-kaca. Ia kaget menyadari bahwa yang ia butuhkan selama ini bukan pasangan baru, melainkan kehadiran seseorang yang tulus dan menghargainya sebagai manusia. Malam hujan turun deras. Rina dan Arga duduk di teras, mendengarkan suara hujan. Mereka berbincang ringan, sesekali tertawa. Rina kaget mendengar tawanya sendiri, begitu lepas. Sudah lama ia tidak tertawa, tanpa beban. Malam itu, ia merasa benar-benar hidup. Arga menceritakan rencana masa depannya. Ia ingin membangun hidup yang lebih baik, dengan cara yang jujur. Rina mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia kaget melihat keyakinan Arga yang begitu kuat. Meski hidupnya tidak mudah, dalam hati, Rina mendoakan agar pemuda itu selalu diberi jalan terbaik. Hari demi hari berlalu dengan tenang. Rina mulai berdamai dengan statusnya sebagai janda. Ia tidak lagi merasa rendah diri. Ia kaget menyadari bahwa harga diri tidak ditentukan oleh status, melainkan oleh cara seseorang menjalani hidupnya. Arga semakin jarang berada di desa karena pekerjaannya. Namun Rina tidak lagi merasa takut kehilangan. Ia belajar menikmati kehadiran tanpa bergantung. Sebuah pelajaran berharga yang tak pernah ia dapatkan sebelumnya. Suatu malam, Rina menulis di buku kecil miliknya. Ia menuliskan semua perasaan yang selama ini terpendam. Ia kaget melihat betapa banyak hal yang telah ia lewati dan tetap bertahan hingga hari ini. Rina mulai lebih aktif dalam kegiatan desa. Ia membantu ibu-ibu lain dan menjadi tempat berbagi cerita. Ia kaget karena kini banyak orang menghargai pendapatnya. Arga suatu hari berpamitan untuk waktu yang lebih lama. Ia mendapat pekerjaan tetap di kota. Rina tersenyum dan mengucapkan selamat dengan tulus. Kepergian Arga meninggalkan kesan mendalam. Namun Rina tidak lagi merasa hampa. Ia tahu pertemuan mereka bukan untuk dimiliki, melainkan untuk saling menguatkan. Hari-hari kembali sunyi, tetapi tidak lagi menyedihkan. Rina menikmati ketenangan dengan hati yang penuh. Ia kembali membuka album foto lama tanpa air mata. Kenangan kini terasa hangat, bukan menyakitkan. Suatu sore, Rina berdiri lama di depan cermin kamar. Ia memperhatikan wajahnya yang mulai dipenuhi garis usia. Anehnya,
Ia tidak lagi merasa sedih. Ia justru tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, Rina menerima dirinya apa adanya. Ia kaget, menyadari bahwa ia tidak lagi ingin kembali ke masa lalu. Hidupnya sekarang terasa cukup, utuh, dan layak dihargai, meski tanpa kehadiran siapapun di sisinya. Rina mulai menata ulang rumahnya. Sedikit demi sedikit, ia menyumbangkan barang lama yang tak terpakai dan membersihkan sudut-sadit rumah yang lama terabaikan. Setiap benda yang ia lepaskan terasa seperti melepaskan beban lama. Rina kaget, merasakan kelegaan yang sulit dijelaskan. Ia sadar, selama ini ia menyimpan terlalu banyak kenangan yang seharusnya sudah ia relakan. Suatu malam, Rina duduk di beranda sambil memandangi langit penuh bintang. Ia mengingat kembali perjalanan hidupnya, dari masa bahagia hingga masa paling menyakitkan. Anehnya, tak ada lagi air mata yang jatuh. Rina kaget, karena hatinya terasa damai. Ia menyadari bahwa rasa sakit tidak hilang, tetapi telah berubah menjadi kekuatan yang membuatnya lebih tegar. Rina mulai aktif mengikuti kegiatan desa. Ia membantu ibu-ibu, memasak untuk acara bersama, dan menjadi pendengar setia bagi mereka yang ingin berbagi cerita. Banyak yang tidak menyangka, Rina yang dulu pendiam, kini menjadi sosok yang menenangkan. Ia sendiri kaget melihat perubahan itu. Ia belajar bahwa membuka diri pada orang lain juga bisa menyembuhkan luka sendiri. Suatu hari, Rina menerima pesan singkat dari Arga. Isinya sederhana, hanya menanyakan kabar dan mendoakan kebaikan. Namun, pesan itu membuat Rina terdiam cukup lama. Ia kaget karena tidak ada rasa sedih atau rindu berlebihan. Yang ada hanyalah rasa syukur. Ia tersenyum, menyadari bahwa pertemuan mereka telah selesai pada waktunya. Pagi-pagi sekali, Rina berjalan menyusuri jalan desa sambil menikmati udara segar. Ia merasa lebih ringan, lebih bebas. Tidak ada lagi bayang-bayang kesepian yang dulu selalu menghantuinya. Rina kaget menyadari bahwa kebahagiaan ternyata sederhana. Ia hanya perlu berdamai dengan dirinya sendiri dan berhenti menunggu sesuatu yang belum tentu datang. Rina mulai menulis catatan kecil tentang hidupnya. Ia menuliskan kegagalan, kehilangan, dan pelajaran yang ia dapatkan. Saat membacanya kembali, ia tersenyum. Ia kaget melihat betapa kuat dirinya selama ini. Buku kecil itu menjadi saksi bahwa ia pernah jatuh, namun tidak pernah benar-benar menyerah pada hidup. Beberapa tetangga sering datang meminta nasihat pada Rina. Mereka melihatnya sebagai sosok yang bijak dan tenang. Rina merasa terharu. Ia kaget karena pengalamannya yang dulu terasa menyakitkan, kini justru berguna bagi orang lain. Ia belajar bahwa luka bisa menjadi cahaya jika kita mau membaginya dengan tulus. Suatu sore, Rina duduk sendiri di ruang tamu, menikmati secangkir teh hangat. Ia tersenyum, mengingat kembali pertemuannya dengan Arga. Ia sadar, kejutan hidup itu bukan tentang perasaan yang tumbuh, melainkan tentang perubahan yang terjadi di dalam dirinya. Ia kaget, karena satu pertemuan sederhana bisa memberi dampak sebesar itu. Rina kini tidak lagi takut menjalani hari sendirian. Ia mengisi waktunya dengan hal-hal kecil yang membuatnya bahagia. Menyiram tanaman, membaca buku, dan bercengkrama dengan tetangga. Ia kaget menyadari bahwa kesendirian tidak selalu berarti kesepian. Kadang, itu adalah ruang terbaik untuk mengenal diri sendiri. Setiap pagi, Rina membuka jendela rumahnya dengan perasaan tenang. Ia menatap jalan desa yang perlahan ramai. Hidup terus berjalan, dan ia siap menjalaninya. Rina kaget karena kini ia tidak lagi menolak perubahan. Ia justru menyambut hari dengan hati yang terbuka dan penuh rasa syukur. Rina memahami satu hal penting. Hidup tidak selalu memberi apa yang kita inginkan, tetapi selalu memberi apa yang kita butuhkan. Ia tersenyum sendiri, memikirkan semua kejutan yang pernah ia alami. Ia kaget karena kini ia bisa melihat semuanya sebagai bagian dari proses pendewasaan diri. Suatu malam yang tenang, Rina menutup buku catatannya dan mematikan lampu. Ia berbaring dengan perasaan damai. Tidak ada lagi penyesalan. Tidak ada lagi rasa takut. Ia kaget menyadari bahwa ia telah benar-benar berdamai dengan masa lalunya dan siap melangkah
tanpa beban. Pagi itu, Rina berdiri kembali di beranda rumahnya. Sama seperti hari pertama ia melihat Arga. Namun perasaannya kini berbeda. Ia tersenyum lembut. Ia tahu, kejutan terbesar bukanlah apa yang pernah ia lihat dari seorang pemuda, melainkan perubahan besar yang tumbuh dalam hatinya, membuatnya lebih kuat, lebih tenang, dan lebih mencintai hidup. Kisah Tante Rina mengajarkan kita bahwa perasaan manusia tidak pernah benar-benar mati, meski tertutup oleh luka, kehilangan, dan waktu. Menjadi janda, sendiri, atau terluka bukanlah akhir dari kehidupan. Yang terpenting bukan menahan perasaan, melainkan memahami dan mengendalikannya dengan bijak. Setiap pertemuan hadir bukan selalu untuk dimiliki, tetapi untuk menyadarkan kita bahwa kita masih hidup, masih berharga, dan masih pantas merasakan kehangatan tanpa harus melanggar batas. Akhirnya, Tante Rina memahami bahwa kejutan terbesar dalam hidup bukan tentang siapa yang datang, melainkan perubahan yang tumbuh di dalam hati. Ia belajar menerima diri, berdamai dengan masa lalu, dan menjalani hari dengan tenang. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa like, komentar, dan subscribe, agar kami terus menghadirkan cerita-cerita penuh makna. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.